Masalah ditagih utang memang bukan hal yang mudah, apalagi pas jatuh tempo cicilan, pas nggak punya uang. Murni, ibu rumah tangga berusia 34 tahun, juga merasakannya. Hutang suaminya yang membengkak, tak mampu ia lunasi. Sementara Karjo, sang suami, tidak juga berubah. Males cari kerja sejak di PHK, dan mulai sering keluyuran cari hiburan. Dan yang lebih bikin hatinya kesal, sang suami banyak hutang. Bukan untuk kebutuhan anak dan istri, melainkan untuk judol dan foya-foya di hiburan malam. Sejak 2 tahun terakhir, rumah tangga Murni dan Karjo yang sudah terbina 12 tahun, jadi terasa renggang dan tegang. Mereka sudah punya 2 anak, Vika sudah kelas 6 SD, sementara Tino, adiknya baru berusia 2 tahun, masih minum ASI ibunya. Disinilah cobaan dimulai, di saat mereka harus menyiapkan biaya Vika daftar SMP dan kebutuhan susu formula untuk Tino, Karjo sang suami malah di PHK. Perusahaan di mana Karjo bekerja selama ini akhirnya bangkrut lantaran tak mampu berinovasi dan bersaing di dunia digital ini. Murni akhirnya harus berjuang membantu suami mencari rezeki. Dengan modal pas-pasan, ia mulai usaha jualan jajanan. Siang itu, Murni jadi tak tenang. Sudah belasan kali rumahnya didatangi penagih utang, sementara dia tak punya uang. Anton, pemuda berusia 24 tahun, baru bekerja sebagai petugas penagih utang. Ia datang ke rumah Murni dengan sebuah harapan bisa mencapai target harian. "Saya Anton, Mbak, penggantinya Om Alex sebagai juru tagih," kata Anton ramah pertama kali bertemu Murni, nasabahnya. Iya Mas Anton, saya Murni istrinya Kang Karjo." "Oh ya, Om Alex pindah tugas kah? Kok digantikan Mas Anton?" balas Murni sambil menyodorkan tangannya. Anton kemudian menjelaskan, Om Alex petugas yang lama sudah dipecat oleh perusahaan. Bukan hanya karena tak bisa mencapai target harian, Om Alex juga ketahuan menggelapkan dana perusahaan. Murni hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Anton, namun dalam hati dia mulai gelisah memikirkan Om Alex. Soalnya, sudah 6 bulan ini Murni merasa terbantu oleh kebaikan Om Alex. Beberapa kali pula dia dibebaskan dari cicilan. Pria berdarah Ambon Jawa itu pernah membantu Murni. Walau semua dilakukan dengan sebuah syarat yang harus Murni turuti sesuai keinginan Om Alex. Om Alex memang tidak semudah Anton, usianya juga sudah kepala 4 bahkan hampir kepala 5. Tampangnya garang dan seram tapi hatinya baik. Dia sering memberi Murni kelonggaran, membayar cicilan utang. Yang penting Murni jujur kalau lagi gak ada uang. Kadangkala dia datang hanya sekedar ngopi dan ingin berbincang sama Murni, tak melulu menagih cicilan hutang. Maklum, setiap siang rumah Murni sepi. Karjo suaminya jarang pulang, dan Vika anaknya sekolah sampai sore. Hanya ada Murni dan Tino, anaknya yang balita. Murni ingat betul, saat itu dia benar-benar nggak ada uang, sementara Karjo suaminya makin main jadi-jadi dengan tingkahnya. Sudah nganggur tanpa penghasilan, Karjo makin sering pinjam uang. Hasil dagangan jajan Murni pun ikut dipakainya. Bukan untuk modal usaha, tapi Karjo menggunakan pinjaman itu untuk main judol. Lebih sering kalah pula dibanding menang. Kalaupun dia menang, tak pernah diberikan kepada Murni istrinya. Lagi pula, Murni juga gak mau nafkah dari uang haram. Setiap kali punya uang, Karjo pasti bertingkah mentraktir minum teman-temannya, dan sering cari hiburan malam. Semua kesedihannya akhirnya diceritakan Murni pada Om Alex. Dia berharap Om Alex sebagai penagih utang bisa memahami kondisi nasabah yang memang susah. Dan tanpa disangka, lelaki tinggi besar dan kelihatan garang itu malah mau membantu Murni, bahkan sering ngasih uang. Kata Om Alex, dia nggak tega lihat wanita menangis, apalagi lihat anak-anak yang masih kecil dan nggak tahu apa-apa.
Kalau lihat Jeng Murni, saya jadi ingat istriku di kampung halaman, kata Om Alex. Dan dari sinilah semuanya bermula, hingga dia sangat baik pada Murni. Waktu itu, Murni baru saja memberi ASI pada Tino dan menidurkan si kecil di kamarnya ketika Om Alex datang ke rumah. Ya karena sudah lumayan akrab dan nyaman sama Om Alex, Murni pun berusaha memahami kondisi batin Om Alex. Dia sering mengeluh, sudah terlalu lama merantau dan jauh dari anak istri. Kadang rasa rindunya benar-benar menyiksa batin. Maaf Om sudah banyak membantu saya, tapi saya belum bisa bantu apa-apa selain mendengar cerita Om, kata Murni. Namun siang itu, Om Alex malah tersenyum penuh makna. Jeng bisa bantu saya kok, asalkan Jeng Murni nggak terpaksa. Maka ketika Anton mengabarkan kalau Om Alex sudah dipecat, Murni ikut merasa bersalah karena sudah membebaninya. Seandainya saja Murni rutin membayar cicilan utang, tentu saja Om Alex masih bekerja di perusahaannya karena target hariannya selalu tercapai. Lagi pula, jika selama 6 bulan ini Murni tak berharap uang pemberian Om Alex, tentu lelaki itu enggak harus nilep uang perusahaan hanya untuk menyenangkannya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Kini Murni kembali bingung. Om Alex sudah enggak ada, sementara utang suami tetap harus dia bayar cicilannya. Maaf Mbak Murni, apa bisa saya ambil uang cicilannya untuk hari ini? Tanya Anton. Suaranya menyadarkan lamunan Murni. Ih, ayo Mas Anton, masuk dulu yuk Mas. Nggak enak di depan pintu, nanti ada yang lihat bisa jadi omongan. Jawab Murni. Murni benar-benar bingung dan serba nggak enak. Karena saat itu beneran nggak ada uang, jajanan juga belum ada yang laku. Dia ingin sekali menawarkan Anton dengan apa yang diberikannya pada Om Alex, tapi Murni masih ragu dan bimbang. Anton jelas berbeda dengan Om Alex. Bukan saja jauh lebih muda darinya, penampilan Anton juga good looking, gagah dan tampan. Mana mungkin dia mau menerima tawaran Murni? Wanita yang lebih berusia darinya dan sudah bersuami, punya anak 2. Murni hanya bisa kikuk saat Anton duduk di sofa di hadapannya. Pemuda itu hanya tersenyum ramah sambil menatapnya. Mbak kenapa? Apa belum ada uang? Kalau emang gak ada bilang saja Mbak, jangan sungkan sama saya, tanya Anton. Murni tercekat, rupanya Anton tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia hanya mengangguk, lalu membalas senyuman. Iya mas, maaf lo sebelumnya. Hari ini belum ada, suami juga belum pulang, dan jajanan saya belum laku, kata Murni jujur. Hari itu, Murni bisa bernapas sedikit lega, karena Anton ternyata pemuda yang baik dan tidak memaksa melunasi cicilan. Dari pertemuannya siang tadi, Murni baru tahu kalau Anton ternyata masih kerabat jauh Om Alex, dia keponakan di kampung. Namun, malamnya Murni jadi nggak bisa tidur, memikirkan semua masalah rumah tangganya yang semakin rumit. Sudah jam 11 malam, dan seperti biasa, Karjo belum juga pulang. Vika dan Tino, adiknya, sudah terlelap, sementara Murni masih termenung, menunggu suaminya. Ia paham betul, Karjo pasti pulang larut, dan dalam kondisi sempoyongan tiap malam. Dalam batin sebenarnya, Murni jenuh, drama hidupnya seakan tak pernah sesuai harapan di masa muda. Dulu, Karjo adalah satu-satunya pria yang mencuri hatinya. Bukan hanya tampan dan baik, Karjo juga sudah memiliki pekerjaan mapan ketika melamar Murni dan menikah dengannya. Tapi, semuanya kini berubah, apalagi semenjak Karjo di PHK dan kebutuhan ekonomi semakin mendesak dipenuhi. Bahkan di masa Murni mengandung Tino anak kedua mereka, Karjo semakin tak peduli dengan anak dan istrinya. Bukannya mencari kerja atau berusaha untuk menafkahi keluarga, Karjo justru hanyut dalam dunia barunya sendiri. Sudah 2 tahun, rumah tangga mereka terasa hambar. Dan Murni sudah bosan
menasehati suaminya yang ringan tangan. Ia memilih diam, membiarkan semua masalah dipendamnya sendirian. Dia berusaha bertahan demi Vika dan Tino. Bahkan ketika terang-terangan Karjo main gila dengan wanita idaman lain, Murni tetap memilih bertahan sebagai istri. Malam itu, ingatan Murni kembali mengenang Om Alex. Sosok lelaki yang sempat hadir dan mengisi kekosongannya yang terngiang ucapan Anton siang tadi. Saya keponakan Om Alex dan Om sudah cerita semua tentang Mbak Murni. Jantungnya jadi berdegup lebih cepat setiap mengingat tatapan dan senyum Anton saat mengucapkan hal itu padanya. Bagi Murni, sebenarnya apa yang dialami dengan Om Alex adalah sebuah dosa dan kesalahan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin istri yang berjanji setia akhirnya jatuh ke pelukan lelaki lain yang bukan suaminya? Namun, semua terjadi begitu saja. Seperti takdir rumah tangganya yang mulai retak dan perubahan sikap Karjo, suaminya. Tapi, kenangan dosa dan kesalahan itu terasa begitu manis dalam hidupnya. Di saat kesedihan melanda, Om Alex meneduhkan, ya awalnya Murni tak pernah menyangka kalau Om Alex tertarik padanya. Ia tak pernah pula membayangkan jika suatu saat bisa sampai seperti itu dengannya. Kesan pertama ketika bertemu Om Alex, Murni malah takut karena penampilan seram Om Alex. Badannya tinggi, besar dan kekar, suaranya juga berat penuh wibawa. Jika berdiri, tinggi Murni tak sampai setinggi bahu kekar Om Alex. Sungguh pria itu terlihat jauh lebih perkasa dari Karjo, suaminya. Murni juga tak habis pikir, kenapa akhirnya dia membiarkan semuanya terjadi. Mungkin karena tak ada pilihan, atau mungkin juga batin hampa Murni mulai butuh sentuhan. Siang itu semuanya terjadi begitu saja, ketika Om Alex mengutarakan niatnya, dan seketika saja bertindak seperti itu padanya. Ah, Om Alex, kamu di mana sekarang? Kenapa ninggalin Murni sendiri? Bisik Murni dalam batin, mengenang semuanya. Murni memang sudah tak muda lagi, usianya 34 tahun, dan sudah pernah melahirkan 2 anak, Vika dan Tino. Tapi, untuk ukuran wanita seusianya, Murni masih sangat cantik dan menarik. Bodinya gemoy sempurna, dengan kelebihan anugerah indah dan cukup besar. Alex yang tadinya terkenal sangar dan tak pandang bulu ketika menagih utang, akhirnya luluh juga saat bertemu Murni. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, membuat kaum Adam ingin mengasihi dan melindunginya sebagai wanita. Hingga siang itu, Om Alex tak mampu lagi berpura-pura. Ia ingin sekali merasakan kasih sayang dan kehangatan Murni. Selama 6 bulan, Murni akhirnya merasa ada sosok lelaki yang tulus melindunginya. Bukan hanya berbagi kehangatan, tapi juga keresahan batin yang selama ini melanda. Walau awalnya Murni merasa sangat bersalah pada suami dan anak-anaknya, namun Murni tak bisa melupakan Om Alex. Apalagi saat itu Murni sering merasa kesepian, di mana Karjo suaminya sudah sangat jarang memenuhi kebutuhan lahir dan juga batin dari Murni. Masih segar dalam ingatan Murni saat Om Alex menyentuhnya. Bukan hanya secara fisik, namun juga batin Murni yang hampa. Saat itu, Murni memang tersentak ketika Om Alex tiba-tiba memeluk dan mendaratkan sebuah kecupan di bibirnya. Tangannya sangat terampil, menyusup ke dalam dasternya, seperti ingin mengenali dan menemukan semua rahasia yang ada. Jang, aku gak pernah merasa setulus ini menyayangi seorang wanita, bisik Om Alex ketika Murni menyerahkan segalanya. Vika belum pulang sekolah dan Tino masih terlelap dalam buayan ibunya ketika Murni membiarkan Om Alex melaksanakan semuanya. Dan malam itu, semua kenangan terputar bagaikan sebuah film drama romantis dalam benak Murni, membuatnya makin susah tidur, walau matanya berusaha terpejam. Murni bukan hanya merasa kehilangan Om Alex, tapi juga kembali bingung dengan hutang suaminya yang makin banyak. Tadinya,
Ia berharap bisa memberikan Anton seperti yang diberikan pada Om Alex demi menutupi cicilan utang suami. Namun Murni ragu. Iya, kalau Anton mau dan bersedia menerimanya. Kalau tidak, maka betapa malunya Murni. Dia akan dicap sebagai wanita murahan dan istri yang tak setia. Apalagi Anton itu pemuda yang jauh lebih muda darinya. Malam semakin larut ketika Karjo pulang dan membuyarkan lamunan Murni. Seperti biasa, ia segera membukakan pintu suaminya, lalu melayani kebutuhannya. "Mas, aku pusing memikirkan hutangmu yang makin menumpuk. Kamu pakai untuk apa sih uang sebanyak itu?" tanya Murni. Karjo tak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu menarik tangan istrinya. Murni tak mengelak ketika suaminya merebahkan. "Besok saja mikirin hutangku, Murni. Malam ini aku rindu sekali sama kamu," bisik Karjo. Ada aroma sisa minuman dalam napasnya. Di atas sofa ruang tengah, Murni kembali menatap langit-langit. Ia menjalankan kewajiban sebagai istri dengan hati luka. Entah kenapa, bukan Karjo suaminya yang kini bermain dalam benaknya, tapi Om Alex. Dan sesekali bayangan Anton di khayalannya. Dan setelah semuanya berlalu, Karjo luruh dan rebah di sampingnya, tertidur pulas tanpa beban. Sementara Murni masih memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidupnya esok. Bagaimana ia bersikap jika Anton kembali datang menagih utang suaminya? Pagi itu, Vika sudah berangkat sekolah. Tino sudah mandi dan sudah pula kembali tidur setelah Murni memberinya ASI. Sementara Karjo suaminya, entahlah lelaki itu sudah pergi lagi selepas subuh. Seperti biasa, Murni hanya menjadi tempat singgah. Sudah 2 tahun ini, rumah tangga mereka hanya seperti formalitas. Karjo hanya pulang saat butuh kehangatan dan tak punya uang. Murni membaringkan Tino di ranjang, lalu berdiri di depan cermin lemari, memandangi dirinya sendiri dalam bayangan. Hari ini, ia mengenakan gaun pendek rumahan, wajahnya tanpa make up, dengan rambut diikat santai, jepitan kupu-kupu. Penampilannya sederhana, namun aura kecantikannya terpancar alami. Daya tarik seorang ibu yang masih menyusui anaknya. Murni tak tahu, sejak pertama kali Anton bertemu dengannya, pemuda itu beberapa kali salah tingkah mencuri pandang padanya. Yang Murni tahu, hari ini dadanya berdegup dengan irama yang asing ketika memikirkan Anton yang pasti datang lagi ke rumahnya. Apakah aku salah dan berdosa jika ingin tampil cantik dan menarik di depan Anton? Batin Murni dalam hati yang berdebar. Namun, khayalan Murni terputus, pintu rumah diketuk. Bukan Anton, apalagi Om Alex, tapi Karjo, suaminya yang kembali pulang. Murni kaget suaminya balik lagi ke rumah, dan lebih kaget lagi karena Karjo tak sendiri, tapi bersama Pak Beni yang terlalu ramah menyapa dirinya pagi itu. "Apa kabar, Jeng Murni?" "Wah, makin cantik dan seger saja nih. Lama gak ketemu ya?" sapa Pak Beni yang langsung duduk di sofa. Kabar baik, Pak. Tumben mampir, Pak. Apa mau pesan jajan lagi?" "Duduk dulu ya, saya buatin teh hangat," balas Murni ramah. Karjo menemani Pak Beni, sementara Murni beranjak ke dapur menyiapkan teh hangat dan cemilan untuk tamu yang datang. Perasaan Murni mendadak gak enak. Pak Beni, lelaki berusia 40-an, gagah dan tampan juga sangat sopan, adalah pemilik rumah kontrakan yang mereka tempati. Selama ini, ia jarang bertamu ke rumah Murni. Kadang hanya mampir jika memesan jajan untuk arisan istrinya, atau datang ketika jatuh tempo sewa kontrakan. Dan Murni ingat betul, saat ini mereka sudah lebih sebulan menunggak sewa kontrakan, pasti Pak Beni datang untuk menagihnya. Murni baru saja hendak membawa baki berisi gelas teh dan sepiring jajanan ketika Karjo mendadak menyusul ke dapur. Ia menggendong Tino yang masih terlelap dalam dekapannya, lalu mendekati Murni dan membisikkan sesuatu ke telinganya.
kamu temanin Pak Beni ya. Sayang, Tino biar aku bawa sebentar ke rumah neneknya. Ibu kangen katanya sama cucunya, ujar Karjo. Suaranya lirih, bergetar nyaris tak terdengar. Wajah Murni merona, matanya melebar. Ih mas, maksudnya apa sih? Tanya Murni, walau ia bisa menebak keinginan suaminya. Karjo tak menjawab, ia hanya mengecup kening istrinya lembut, tersenyum sebentar, lalu beranjak pergi membawa Tino anaknya. Santai saja Pak Beni ya, anggap saja rumah sendiri. Suara Karjo masih terdengar menyapa Pak Beni, sebelum suara pintu depan tertutup, lalu hening. Suasana rumah seketika sunyi, setelah suara motor Karjo menjauh, lalu perlahan hilang. Murni masih di dapur, berdiri terpaku, hatinya bingung harus berbuat apa. Kini, hanya ada dirinya, dan Pak Beni yang masih menunggu di ruang tengah. Entah menunggu teh hangat, atau sebuah kehangatan yang bisa Murni sajikan. Jantung Murni berdegup lebih kencang, ia tak menyangka jika Karjo suaminya tega padanya. Membiarkan Murni berpikir sendiri, mengatasi hutang dan masalah ekonomi. Ia tahu apa yang sudah dilakukannya bersama Om Alex adalah sebuah kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Dan kini ada Pak Beni yang diam-diam bikin deg-degan. Pak Beni lelaki yang matang dan berwibawa, jauh dari kesan garang dan sangar seperti Om Alex. Pria keturunan Cindo Manado yang awet muda di usia 40-an. Penampilannya selalu rapi, dengan kemeja yang lengannya digulung santai, dipadu celana jeans. Rambutnya selalu rapi pakai pomade, dan parfum lembutnya menguar. Murni paham, pagi ini dia bisa kembali jatuh dalam kesalahan yang sama, apalagi kali ini ada semacam izin dan juga perintah suami. Hening sekali pagi itu. Tapi suara gemuruh di batin dan kepala Murni semakin tak bisa ia kendalikan, makin tak bisa diabaikan. Murni bimbang untuk berenjak ke depan, baki teh dan jajan hanya dipegang. Hingga suara langkah kaki terdengar di ambang pintu dapur. Pak Beni dengan senyuman. Sudah siap teh hangat dan jajannya, Jeng? Kok lama sekali aku dibiarin sendirian? Tanya Pak Beni. Tepat di belakang Murni. Maaf Pak, ini baru selesai saya bikinkan, saya bawakan ke depan ya Pak? Atau, Murni gugup, ingin berbasa-basi, tapi gagal. Tangan Pak Beni lebih dulu meraih bahunya, membalikkan badannya. Mereka berdiri berhadapan, terlalu dekat, terlalu hangat. Pak Ben, hanya itu yang terucap dari bibir Murni sebelum bibir Pak Beni membungkapnya pelan, hangat, lembut, namun terasa penuh kasih sayang. Sudah hampir 2 tahun Karyo dan Murni tinggal di rumah kontrakan milik Pak Beni sejak Karyo di PHK dan rumah mereka terpaksa dijual karena kondisi ekonomi. Sejak pertama mengenal Murni, Pak Beni sebenarnya sudah jatuh hati. Apalagi saat itu Murni sedang mengandung Tino, anak keduanya. Kecantikannya sangat alami. Hanya saja Pak Beni memendam rasa. Ia sadar sudah beristri dan Murni pun sudah punya suami, tak mungkin bisa bermain api. Namun, takdir seperti berpihak dan membuka jalannya sendiri. Pagi itu, sesuatu yang selama ini terpendam akhirnya menjadi kenyataan. Api itu mulai menyala. Teh hangat di cangkir sudah dingin, sementara jajan di piring masih utuh tak tersentuh. Dan di meja dapur, Pak Beni menikmati kehangatan lain dari Murni. Dua jiwa yang selama ini hanya bisa mengamati, kian membatin dari jauh, kini bertemu, menyatu tanpa batasan. Tak ada kata cinta yang terucap, namun raga keduanya seperti ingin saling membuktikan bahwa terkadang perasaan yang tulus memang tak harus selalu diucapkan. Makasih ya Jong, aku bahagia sekali. Bisik Pak Beni pelan. Tangannya mengusap kening Murni yang sedikit berkeringat. Semuanya baru saja berlalu, nafas mereka masih tersengal. Pak Beni mengecup kening Murni, seperti ingin meninggalkan kesan. Sudah apa? Jangan dibahas lagi.
Saya malu, Pak. Kenapa bisa sampai seperti ini? Balas Murni. Wajahnya kembali merona. Murni merapikan gaunnya yang kusut, kembali mengikat rambutnya dengan jepitan kupu-kupu, lalu membawa baki teh hangat dan jajanan menuju ruang tengah. Ia tahu, satu kesalahan dan dosa baru sudah terlanjur tercatat dalam lembar kehidupannya. Ada rasa bersalah, malu, tapi juga sesuatu yang tak bisa dilukiskan. Pak Benny menyalakan keran di wastafel, membasuh wajahnya. Lengan kemeja kembali digulung santai, lalu dengan senyum mengembang menyusul Murni ke depan. Pagi itu, satu lagi beban terlewatkan. Tak ada tagihan sewa kontrakan. Hanya Pak Benny yang bertamu menikmati teh dan jajanan. Namun, kisah Murni belum berakhir di sini. Sebab, setelah Pak Benny pamit pulang, suara motor kembali terdengar di depan rumah. Bukan Karjo yang pulang bersama Tino, tapi Anton, pemuda penagih hutang. Murni hanya tersenyum melihatnya. Dia tahu benar apa yang harus dilakukan. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.